Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan bab 9 pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. 1. Pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan pada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang pada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang penting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. 2. Tujuan P3K. Orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Kecelakaan itu bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana, misalnya kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi, dan di tempat lain. Sebagai akibat kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat supaya korban terhindar dari bahaya maut. Inilah letak fungsi pertolongan pertama sebelum tenang. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seorang, tetapi bila dilakukan dengan salah bahkan dapat membahayakan jiwa korban. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain: 1. Memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila mungkin. 2. Menggilah dokter petugas medis secepat mungkin. 3. Hentikan perdarahan. A. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. Untuk dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, tentunya diperlukan peralatan-peralatan yang sederhana. Harapannya di rumahmu bisa diadakan peralatan jenis ini. Paling kurang kamu bersama keluargamu dapat memanfaatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ringan. Misalnya luka ringan saat kamu membantu ibumu di dapur atau kena benda tajam di lainnya. Sekarang baca peralatan atau perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan minimal yang perlu dipersiapkan dalam usaha memberikan pertolongan, antara lain sebagai berikut. 1. Peralatan P3K. A. Kasa steril. Kasa merupakan jenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk membuat luka. B. Plester. Plester digunakan untuk meletakkan kasa penutup agar tidak terlepas. C. Plester obat. Plester yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayang benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. D. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan berat. F. Lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Biasanya peralatan tersebut di atas sudah ada di rumahmu masing-masing, hanya tempatnya berserakan di mana-mana. Maka sekarang tugasmu
adalah mengemas peralatan-peralatan tersebut dalam satu tas atau kotak dan digantungkan pada satu tempat yang landing. Yolah si wes mengemas peralatan-peralatan tersebut dalam satu tas atau kotak digantungkan pada satu tempat yang dapat dilihat oleh semua anggota keluargamu di rumah dan mudah dijangkau. 2. Obat-obatan P3K. Setelah kamu mengetahui berbagai jenis peralatan yang dapat kamu gunakan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, sekarang kamu baca dengan saksama informasi berikut ini. Isinya membuat tentang jenis obat-obatan ringan dan dapat dibeli secara bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Adapun jenis obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut. A. Obat luka ringan. 1. Jenis obat. A. Obat merah mercurochrome. B. Betadine. 2. Cara penggunaannya. Bersihkan luka dengan obat pencuri luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. 3. Kegunaannya. Mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. B. Obat pencuri luka. 1. Jenis obat. Rivanol. B. Alkohol 7%. C. Bor water larutan borit. 2. Cara penggunaannya. Bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. 3. Kegunaannya. Mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam yang menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. C. Obat luka bakar. 1. Obat. Jenis obat. Biolactation. B. Salep minyak ikan. C. Lidah buaya. 2. Cara penggunaannya. Bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lender keluar. Oleskan lender lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata sering mungkin. 3. Kegunaannya. Mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Akan lebih baik jika kamu menyatukan peralatan P3K dengan obat-obat P3K ini, sehingga di saat dibutuhkan sekaligus mendapatkan alat dan obatnya. B. Kecelakaan yang sering terjadi dan pertolongan. Pada bagian ini akan mempelajari berbagai kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya, antara lain shock, pendarahan, pernapasan berhenti, luka patah tulang, terkena arus listrik, dan pingsan. Penjelasan materi akan diuraikan sebagai berikut. Coba disuasikan apa yang harus kalian lakukan ketika menemukan korban. Coba kalian pelajari materi berikut ini. 1. Pendarahan. Pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi tiap luka, baik itu luka luar maupun luka dalam badan, harus diambil tindakan yang cepat. Kita harus membedakan dari mana darah itu keluar, apakah pendarahan itu keluar dari arteri, vena, pembuluhan darah baik pelik, atau kapiler, pembuluh darah rambut. Pendarahan arteri warnanya merah muda dan darahnya keluar dengan memancar sesuai dengan denyutan jantung. Pendarahan vena warnanya merah tua. Pancaran. Pendarahan kapiler warnanya merah atau tua atau merah muda, tidak cepat dan berdenyut menyelubangi permukaan luka. A. Tindakan terhadap pendarahan luar. 1. Menekan dengan membalut tekan. Cara melakukannya. Di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembulat. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan vena dan pendarahan yang tidak berat dapat diberhentikan dengan cara tersebut. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga dipergunakan sapu tangan yang
bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, tangan atau kaki harus diangkat ke atas. 2. Menekan dari atas tempat terkena. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lainnya yang tidak dapat dihentikan setelah 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang tempat yang harus diletakkan, yaitu tempat antara luka dan jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. 3. Menahan pendarahan dengan tourniquet. Menahan pendarahan dengan tourniquet hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali, karena penggunaan tourniquet ada bahaya jika penolong menggunakan tourniquet. Ia harus segera diperhatikan pada dokter bahwa ia menggunakan tourniquet. 2. Luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Jenis-jenis luka. 1. Luka memar. 2. Luka gores. 3. Luka tusuk. 4. Luka potong. 5. Luka bacok. 6. Luka robek. 7. Luka tembak. 8. Luka bakar. B. Dasar-dasar pertolongannya. 1. Hentikan pendarahan. 2. Tinggikan anggota badan yang terluka. 3. Ulas luka dengan mercurochrome 2%. 4. Tutup dengan kasil steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibuat perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. 5. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. 6. Gunakan obat tradisional yang banyak terdapat sekeliling kita, misal luka bakar dengan menggunakan lidah buaya, luka memar dengan menggunakan daun jambu biji, dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.